Ini malam yang aneh. Ya Allah, tolonglah. Pengantin perempuan, kemana perginya Arusa pada jam segini? Pengantin perempuan, kamu ada di mana? Pengantin perempuan. Aku sangat menyesal menghentikanmu seperti ini. Dengan cara ini tetapi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Dan kamu pergi. Ngomong-ngomong, melihatmu membuatku menyadarinya. Gadis setelah basah kuyup oleh hujan lebih cantik. A. Basah kuyup karena hujan, apakah itu A? Kesukaanmu? Sebenarnya aku sangat suka bermain-main di tengah hujan. Kapanpun hujan turun di desa kami Makai, aku biasa pergi bermain-main sepanjang hari. Ibuku sering berteriak, "Bano itu jangan pergi." Tapi aku masih sering berada di luar selama berjam-jam. Maka saya akan sakit selama berminggu-minggu juga. Aku sangat suka keluar saat hujan. Aku dengar kamu juga telah belajar cara membuat kopi. Ya. Aku juga belajar cara membuat kopi. Haruskah aku membuatkannya untukmu sekarang? Ya. Aku akan membawanya sekarang. Di sini, beritahu saya bagaimana kopinya setelah mencobanya. Jika kamu mau memberiku sesuatu seperti ini, aku harus minum dengan gembira. Aku tidak begitu mengerti kamu, siapa kamu. Aku belum pernah melihatmu sedekat ini. Aku seharusnya melakukan itu. Apakah kamu suka puisi? Sebenarnya aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Menurutku lebih baik aku pergi saja. Oh, di mana? Tidak, aku harus pergi. Tunggu sebentar. Tidak, biarkan aku pergi. Bias. Tolong biarkan aku pergi. Bias. Bias. Ada apa, kenapa kamu berteriak?
Saya ingin pergi. Tidak pergi. Tidak. Aku bilang untuk mundur, kemarilah. Bias. Bias. Bibi sayang tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Dia bahkan tidak diperbolehkan meninggalkan rumah. Jika kamu sangat ingin memberikan keadilan pada Zahida, Anda harus melakukannya sendiri. Tidak hanya Anis yang melakukannya, membunuh Zahida, tetapi juga semua pembunuhan yang terjadi di Mahdumabad. Semuanya ada di kepalanya. Kamu pasti tahu Zahir, kan? Anis membuat Zahir terbunuh juga. Kamu sangat terkenal. Begitu banyak orang yang takut padamu. Nyonya yang terhormat, tolong lakukan sesuatu. Atau pembicaraan ini adil. Itu akan mati di sini. Tidak ada seorang pun yang berani. Siapa yang bisa berdiri terhadap Tuan Daud dan putra satu-satunya Lo? Jika tidak ada orang lain yang cukup berani, bagaimana kabarmu begitu berani? Aku tidak bisa menceritakan semuanya padamu. Ya. Aku tahu sebanyak ini. Bahwa korban kebrutalan Mahdum Anis. Yang paling adil, itu aku. Dan dengan membuatnya dihukum, aku ingin membalas dendam padanya. Tapi kami tidak punya bukti yang memberatkannya. Setidaknya cobalah. Buktinya adalah, kami akan membawanya. Jika tujuanmu adalah membalas dendam pada mereka, bantu aku kalau begitu. Nyonya, aku tidak peduli sedikit pun dalam hidupku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Sebenarnya aku hamil. Dengan maju ke depan, aku tidak bisa membiarkan anakku terluka atau apapun. Di kakiku ada 100 borgol. Anda bebas. Kamu bisa melakukan apa saja. Tolong lakukan sesuatu.
Sajid, saya pikir laporan yang Anda siapkan di Makhdumabat. Silakan dan publikasikan sekarang. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi dan segera melakukannya. Ya, tentu saja. Ya, aku. Kapan kamu datang? Aku datang sekarang di hadapanmu, Bia. Kenapa, ada apa? Ya Tuhan, lihat betapa bodohnya aku. Kamu datang ke hadapanku sekarang, dan aku masih bertanya kapan kamu datang. Pokoknya biarkan saja, kamu akan makan sarapan, kan? Tidak, Bia, aku sangat lelah. Sekarang aku akan masuk ke dalam dan aku akan istirahat sebentar. Kamu harus pergi duluan dan istirahat. Apakah Asyar di sini tadi malam atau dia pergi? Apa yang terjadi, Bia? Aku menanyakan sesuatu padamu, kapan dia pergi? Sebenarnya dia pergi tadi malam ya? Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak. Kenapa dia? Bahkan kamu tahu. Katakan apapun kepadaku. Dia tidak mengatakan apapun. Silakan istirahat. Apa yang terjadi, Bia? Kenapa kamu khawatir? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Mahen, apa yang akan aku sembunyikan? Darimu tidak ada apa-apa. Tidak ada yang disembunyikan, Mahen. Tidak apa-apa, Bi. Jika Asyar mengatakan sesuatu yang buruk tentangku padamu, tidak apa-apa. Ini salahku kali ini. Aku meneleponnya dan aku sendiri tidak bisa datang. Saya akan meminta maaf. Kamu harus pergi duluan dan istirahat. Pengantin perempuan. Mahen ada di rumah sekarang. Ketika dia datang menemuimu, jangan katakan apapun padanya. Dia seharusnya tidak curiga akan hal itu. Apapun yang terjadi padamu. Penampilan pengantin. Mahen telah melakukannya. Begitu banyak untukmu. Dia menganggapmu sebagai saudara perempuan. Dia mencintaimu seperti dia mencintai Maryam. Jika dia mengetahui sesuatu, semuanya akan berakhir. Hanya demi kamu. Dia akan mengakhiri semuanya dengan Asad. Setiap relasi dan koneksi dia akan mengakhirinya. Dan Tuhan melarang jika semua itu terjadi. Apa yang akan terjadi pada Maryam? Hidupnya akan hancur selamanya dan itu. Pengantin perempuan. Tolong lindungi hidup Maryam, tolong Arusa. Tolong lindungi hidup Maryam, tolong Arusa. Apapun yang terjadi padamu. Menganggapnya sebagai mimpi buruk dan kemudian lupakan saja sekarang. Ayah.
Haruskah aku membawakan teh untukmu? Ya. Paman Gulab. Ya. Jika Mahen meneleponku sekarang, katakan itu padanya. Jangan katakan apapun tentang saya. Oke, baiklah. Apakah kamu mengerti? Ya, tentu saja. Saya mengerti. Pergi sekarang. Pak. Apakah kamu merasa baik-baik saja atau tidak, menurutku? Saya baik-baik saja. Pergi sekarang. Apa yang telah aku lakukan? Kesalahan macam apa ini? Bagaimana aku bisa jatuh serendah ini? Aku sudah banyak berbuat dosa tapi aku bukan manusia seburuk itu. Bagaimana aku bisa jatuh serendah ini? Jika gadis itu menceritakan segalanya pada Mahen, maka jika Maryam mengetahuinya, apa yang akan dia pikirkan tentang ayahnya? Bagaimana kesehatanmu sekarang? Hentikan sekarang Jamila. Sekarang bangun. Jalan-jalan. Villa ini yang saya dan semua orang butuhkan. Kami semua membutuhkanmu Jamila. Duka atas kematian seorang, kematian anak kecil. Itu tidak akan berakhir begitu saja selama hidup lo. Kamu adalah hamba Allah. Orang-orang datang kepadamu untuk mendoakan mereka dengan benar. Tuhan berdoa kepada Allah itu, tolong beri aku kematian sekarang. Agar duka citaku berhenti sekarang dan kemarahanmu juga. Apa tujuannya membuatku menyadari ini lagi dan lagi itu? Bahwa kesedihan atas kematian Zahidah hanya milikmu, bukan saya. Tidak Tuan, tidak, sama sekali tidak boleh. Kamu tidak amit-amit kamu merasakan kesedihan yang sama seperti yang aku rasakan untuk Zahidah. Jika kamu akhirnya mengalami kesedihan yang sama, kamu tidak akan mampu mengatasinya. Menguasai. Aku adalah aku. Aku memang terpaksa menjadi seperti ini. Tapi di sisi lain kamu punya kekuatan. Kamu bisa membantu putriku. Kamu bisa memberikannya, haknya memberikan kebahagiaannya. Tapi kamu tidak memberikannya padanya, putriku. Kamu tidak melakukannya. Aku tahu itu dengan sangat baik, dan aku akui aku mengetahuinya. Kamu tidak membunuh Zahidah, aku tahu. Anis membunuhnya, aku tahu Anis yang menyebabkan kematiannya. Tapi Tuan, kamu mengkhianatinya, kamu mengakuinya. Dan pengkhianatan lebih menyakitkan daripada Tuan kematian. Dia terlalu mempercayai ayah tersayangnya. Kamu membuatnya terlalu banyak menangis Tuan. Zahidahku, putriku yang lugu. Kamu membuatnya banyak menangis. Cukup sekarang Jamila, hentikan. Aku sudah sangat khawatir, jangan menambah kekhawatiranku. Ya, tentu saja Tuan. Tentu saja kamu sangat khawatir. Kamu sangat khawatir. Tapi bukan kematian putriku tersayang. Kamu khawatir dengan tempat dudukmu. Untuk tempat dudukmu. Berbicara denganmu tidak ada gunanya. Tetaplah seperti ini, terserah kamu. Zahidah. Tuan, bahkan pekerjaanku pun bisa dikorbankan untukmu. Sepertinya perutmu sudah mulai sakit lagi ya. Itu sebabnya kamu segera menelponku. Tidak ada Tuan. Tidak ada yang seperti itu. Jika bukan itu masalahnya, maka apa artinya aku tidak punya waktu sekarang? Tuan, ada sesuatu dalam pikiranku. Hal yang ada di pikiranku adalah itu. Jika itu terbukti benar maka itu tidak ada gunanya bagimu sama sekali.
Tuan, bahkan pekerjaanku pun bisa dikorbankan untukmu. Sekarang maukah kamu angkat bicara dan beritahu aku alasan kamu meneleponku? Katakan saja sudah, apa itu? Tuan, saya pikir itu di suatu tempat. Hanya di sekitar Anda atau di dekat Anda. Ada sekutu Tuan Altafsah. Apa yang kamu katakan? Tuan, aku hanya berpikir Tuan itu aku saja. Tidak seperti yang Anda lihat ketika kita sampai Villa Altafsah malam itu. Dia menyadari kedatangan kami sebelum kami melangkah ke sana. Itulah sebabnya dia siap di sana untuk menyambut kami dengan perlengkapan lengkap. Tuan, bahkan pekerjaanku pun bisa dikorbankan untukmu. Ya, kau benar. Ya, kau benar. Siapa yang menurutmu mencurigakan? Model. Tidak, tentu saja tidak menguasai apa yang kamu katakan. Dia sangat setia padamu, dia tidak akan melakukan ini. Omong-omong, ada lebih banyak pelayan di villamu kan? Tuhan tahu siapa yang mengawasimu. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Di villaku. Di villaku. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada satupun pengadu di villaku. Jika ada, dia pasti sudah keluar sekarang. Apa yang belum kulakukan di villa itu? Apa yang belum aku lakukan? Kamu salah, pastinya tidak mungkin. Kamu salah, aku memberitahumu. Mungkin saja Tuan saya salah, tapi tidak ada salahnya menyelidikinya. Tuan, bahkan pekerjaanku pun bisa dikorbankan untukmu. Jika kamu memerintahkannya, saya bisa mengetahuinya dalam beberapa hari. Oke Tuan, aku akan segera menyampaikan kabar baik kepadamu. Aku akan memastikan untuk menemukan pria itu untukmu Tuan. Tuan, bahkan pekerjaanku pun bisa dikorbankan untukmu. Pak Anis. Siapa itu ya Tuhan, siapa itu? Tidak ada yang akan tahu tentang ini. Semua hal itu terjadi antara kamu dan aku. Itu akan tetap berada di antara kita, oke? Kamu tidak perlu takut pada siapapun. Menguasai. Aku tidak takut pada siapapun selama kamu bersamaku. Terutama tuan muda itu, aku tidak takut padanya. Dia adalah manusia yang sangat bodoh. Aku benar-benar bisa membuatnya menari di jariku. Ingat saja janjimu padaku. Apakah kamu ragu? Tidak Tuan, saya tidak ragu. Aku bisa percaya padamu bahkan dengan mata tertutup Tuan. Hal tentang menepati janjimu, aku melakukannya untuk menjaga hatiku. Sebenarnya, menjadi pelayan tuan muda membuatku muak. Sekarang aku ingin melakukan sesuatu yang besar. Saya hanya ingin cukup uang untuk pergi dan membuat rumah di kota. Dan, untuk menikah dengan gadis impianku. Siapa gadis yang kamu sukai? Dia adalah Putri Hala. Dia tinggal di kota. Aku berbicara dengan Bibi tentang lamaran itu. Tapi dia menolakku di hadapanku. Dia mengatakan bahwa putrinya sangat berpendidikan. Dan aku buta huruf. Saya pikir Tuan itu. Tapi aku tidak bisa mendidik diriku sendiri sebanyak itu. Saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu dengan benar. Menguasai. Kamu tahu itu, bahwa kekayaan menyembunyikan semua ketidakamanan manusia. Itu sebabnya aku butuh kekayaan. Banyak kekayaan. Aku akan memberimu begitu banyak kekayaan sehingga kamu mau mandikan bibimu dengan emas. Dan kemudian dia akan memberikannya, putrinya untukmu. Apakah kamu benar-benar Tuan? Ya. Tapi kamu terus bekerja denganku seperti ini. Jangan khawatir sekarang Tuan. Tunggu saja dan lihat apa yang aku lakukan. Tidak ada yang boleh curiga. Oke, aku mengerti Tuan. Saya memahaminya dengan sangat baik. Oke, sekarang kamu harus pergi. Baik oleh Tuan. Selamat tinggal.
Ya Tuan. Aku datang Tuan. Ya. Pengantin perempuan. Pengantin perempuan, aku berada di Mahdumabat tadi malam dan kupikir aku harus memberitahumu. Tinggalkan aku sendiri sekarang. Saya tidak ingin berbicara dengan siapapun. Tinggalkan aku sendiri. Pengantin perempuan, apa yang terjadi? Tinggalkan aku sendiri, aku bilang aku tidak ingin berbicara dengan siapapun. Pengantin wanita adalah segalanya. Pengantin baik-baik saja. Demi Tuhan, tolong tinggalkan aku sendiri. Saya tidak ingin berbicara dengan siapapun. Arusa, tolong setidaknya ceritakan padaku apa yang terjadi. Tinggalkan aku sendiri. Aku bilang aku baik-baik saja. Tolong biarkan aku pergi. Tinggalkan aku sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu takut? Apa yang terjadi? Tidak ada yang akan menyakitimu. Ya Tuhan, bias. Apa yang terjadi dengannya? Tidak ada yang terjadi padanya. Aku sudah bilang padamu bahwa dia melihat mimpi buruk dan menjadi takut. Mimpi buruk? Apa? Ingat ketika dia pertama kali datang ke sini. Dia sama seperti saat itu. Oh anakku, kamu melihatnya untuk pertama kali. Tapi saat dia ketakutan setelah melihat mimpi buruk di malam hari, caraku menanganinya hanya aku yang tahu. Kenapa kamu tidak memberitahuku itu sebelumnya? Jika kondisinya seburuk itu maka kita harus membawanya ke dokter. Suruh dia ganti baju sekarang, aku akan membawanya ke dokter. Ya Tuhan, tidak. Kenapa kamu begitu khawatir? Kamu harus pergi melakukan pekerjaanmu sekarang. Aku akan menjaganya. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu ingin aku pergi bekerja meninggalkannya seperti ini? Tinggalkan aku. Apa yang terjadi pada kakak Arosa? Kenapa dia bersikap seperti ini? Tidak terjadi apa-apa padanya. Dia akan segera baik-baik saja. Beri dia waktu. Oke, temui dia nanti. Sekarang keluarlah. Oke. Arusa. Anak. Tinggalkan aku sendiri. Hanya demi Tuhan, tolong tinggalkan aku sendiri. Jika kamu menemuinya setelah beberapa saat maka dia akan memberitahumu apa yang terjadi. Jangan khawatir. Ibu, menurutku dia sangat merindukan ibu dan ayahnya sekarang. Lihat, setiap kali kamu pulang terlambat, kemudian saya tidak bisa tidur, dan ayah juga tidak datang mengunjungiku. Jadi aku merasa sangat sedih. Dia juga pasti merindukan ibu dan ayahnya. Ibu tolong biarkan dia bertemu ibu dan ayahnya. Oke, sekarang pergi dan bawakan buku harianmu kepadaku, dan aku akan membantumu mengerjakan pekerjaan rumah. Pergi. Asyar. Aku mempercayaimu untuk terakhir kalinya hari ini. Kamu juga memecahkannya. Anda membuktikan bahwa jika ada sesuatu yang penting bagi Anda, itu pekerjaanmu. Tidak ada lagi.
Kamu tahu Mahen, Anda tidak peduli dengan emosi atau perasaan apapun. Kamu hanya tidak peduli. Mulai hari ini dan seterusnya. Jangan mengeluh kepadaku. Karena hanya satu yang berhak mengadu. Yang memiliki hubungan